Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling dan juga pemirsa setia MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kali ini kita berada di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, yang mana kali ini kita berkunjung atau berziarah ke makamnya Pangeran Benowo yang berada di makam umum makam Islam Benowo Krajan, yang mana Pangeran Benowo ini adalah putra mahkota daripada Sultan Hadiwijaya atau yang disebut Mbah Joko Tingkir. Nah, mari kita telusuri jejak beliau yang berada di tengah-tengah makam umum tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di channel kebanggaan kita, yaitu di MB Channel Raden Beling. Shollu ala Nabi Muhammad. Oke, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, ini kita sudah berada di makamnya Pangeran Benowo, yaitu putra mahkota daripada Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yang mana di dalam komplek makam Pangeran Benowo ini atau Syekh Abdul Halim ini, di sini ada beberapa silsilah atau silsilah beliau dari yang sudah tertulis dari Nabi Muhammad sampai ke yang terakhir ini adalah Mbah Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama. Ini adalah silsilah yang telah tertulis. Entah siapa yang menulis ini, tapi insya Allah beliau Pangeran Benowo ini, insya Allah beliau Pangeran Benowo ini sampai ke titik pusat kita, yaitu Nabiullah Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, bagaimanakah kisah selanjutnya Pangeran Benowo? Tetap ikuti kami hanya di MB Channel Raden Beling. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kita sekarang ini berada di dalam makam, yaitu makamnya Mbah Abdul Halim atau Pangeran Benowo, yang mana insya Allah kalau orang sini menyebutnya beliau itu Mbak Tosari. Nah, Mbak Tosari tuh mungkin dulu nggak tahu ceritanya bagaimana kok ini Mbak Pangeran Benowo ini disebut orang sini dulu itu Mbak Tosari. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada,
perlu diketahui bahwasanya Mbah Abdul Halim ini atau Pangeran Benowo ini adalah salah satu putra mahkota dari Kesultanan Pajang, yaitu Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijoyo atau yang kesuwur yang masyhur disebut Joko Tingkir yang makomnya di Butuh Pelupu Sragen. Nah, yang mana sempat kami dari MB Center dan Beling membuat video di ayahnya, yaitu di Joko Tingkir sana di Sragen, Jawa Tengah. Sahabat-sahabat MB Center dan Beling dimanapun kalian berada, jadi Pangeran Benowo ini sebenarnya makamnya itu ada banyak sekali. Mana yang asli ya wallahu alam. Wallahu alam. Orang daerah sini mengatakan ya di sini makamnya. Terus di Wonosalam Jombang mengatakan ya juga di sana makamnya. Di Tulungagung insya Allah juga ada. Beliau juga mengatakan di sini makamnya. Yang benar yang mana? Wallahu alam. Nah, tapi yang jelas baik itu makam maupun petilasan, jika kita rawui, jika kita datangi, jika kita ziarahi, insya Allah simbah atau pepundhen atau simbah wali yang berada di situ insya Allah hadir menemui kita, karena beliau menjadi tuan rumah, kita sebagai tamu. Nah, secara logika kalau ada tamu pasti tuan rumahnya menemui si tamu tersebut. Sahabat-sahabat MB Center dan Beling, jadi Pangeran Benowo ini adalah salah satu putra mahkota daripada Joko Tingkir. Tetapi beliau ini lebih memilih mengabdikan diri kepada Allah untuk menyebarkan agama Islam, yang mana telah diamanatkan kepada beliau. Jadi dulu sebelum Joko Tingkir lengser, sebelum Sultan Hadiwijaya ini lengser dari kursi mahkota, kursi keprabonan atau kerajaan, dari kursi raja Sultan Pajang, Joko Tingkir ini berwasiat kepada anak-anaknya, terutama kepada Pangeran Benowo karena putra laki-laki. Cara gampangane ngene wasiate, le kowe oleh dadi raja, cuma luwe apik wis nguruso agama wae. Kowe oleh dadi raja tapi luwe apik ngurus agama. Nah, seperti itu. Ternyata kebukti apa yang diamanatkan oleh Joko Tingkir, apa yang diamanatkan oleh beliau Simbah Joko Tingkir ini, Pangeran Benowo memimpin kerajaan Pajang itu enggak lebih dari 1 tahun. Jadi setelah Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya lengser dari kerajaan, dari kursi raja, itu digantikan oleh menantunya, yaitu Arya Pangiri, yang mana Arya Pangiri ini dinikahkan dengan putri sulungnya atau putri barepe, sing barep, yang kalau nggak salah itu namanya Nyai Ratu Pambayun. Itu dinikahkan oleh Arya Pangiri, yang mana Arya Pangiri ini termasuk keponakannya juga. Nah, keponakan dari Sultan Hadiwijaya. Nah, jadi Sultan Hadiwijaya ini atau Mbah Joko Tingkir ini menantu daripada Sultan Trenggono, Raja Demak. Nah, jadi Sultan Trenggono ini mempunyai anak, kalau nggak salah namanya Nyai Ratu Mas Cempoko, itu dinikahi oleh Mbah Joko Tingkir. Nah, sedangkan kakak daripada Nyai Mas Cempoko itu namanya Sunan Prawoto, itu punya anak yang namanya Arya Pangiri. Jadi dinikahkan oleh putranya. Jadi sama-sama keponakan. Jadi anak dalam keponakan. Seperti insya Allah seperti itu. Jadi Arya Pangiri dinikahkan dengan putrinya Joko Tingkir yang bernama Nyai Pambayun. Kemudian setelah menikah, Mbah Joko Tingkir ini sudah menduduki usia yang sangat tua, sehingga tahta keprabonan, tahta kerajaan dilimpahkan kepada menantunya.
Kenapa kok nggak Pangeran Benowo saja? Sebenarnya Mbak Joko Tingkir nggak kepingin anaknya menjadi raja. Karena apa yang dikhawatirkan Mbak Joko Tingkir ini nanti kalau dia menjadi raja lupa diri, dikhawatirkan seperti itu. Lupa diri akhirnya gimana ya? Wis pikirannya cuma urusan duniawi saja. Nah, sedangkan Mbak Joko Tingkir nggak mau seperti itu. Nah, karena Mbak Joko Tingkir ini adalah murid kesayangan dari Pak Sunan Kalijogo, yang mana Mbak Sunan Kalijogo sendiri tidak begitu takjub, tidak begitu cinta akan kemewahan dunia. Jadi bagaimana caranya Mbak Joko Tingkir beserta anak-anaknya itu tidak begitu cinta dengan dunia, tidak begitu mengurusi dunia. Akhirnya tahta keprabonan dialihkan kepada menantunya yaitu Arya Pangiri yang memimpin sangat lama sekali. Ketika Arya Pangiri niki lengser dari kerajaan, entah itu beliau meninggal, entah itu memang pensiun, saya nggak tahu, wallahu alam. Cuma ada yang mengatakan terbunuh, nah, seperti itu. Akhirnya digantikanlah Pangeran Benowo. Nggak lebih dari setahun. Akhirnya Pangeran Benowo merasa kok gak enak gitu loh menjadi raja. Teringat pesan dari ayahnya yaitu Mbak Joko Tingkir, luwe apik ngurusi agama ketimbang dadi raja. Nah, seperti itu. Akhirnya beliau berkelana sampai seluruh Pulau Jawa, hampir seluruh Pulau Jawa. Di situ ada petilasan dan ada makamnya Pangeran Benowo. Nah, karena dia sangat cinta sekali dengan syiar-syiar agama Islam. Dan insya Allah sampai di sini di daerah Surabaya, yang mana kota kecamatannya ini dinamai seperti nama beliau yaitu Benowo. Nah, di sini di Kecamatan Benowo, kota Surabaya. Nah, di sini terdapat makamnya Pangeran Benowo. Nah, jadi itu sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, sedikit kisah daripada Pangeran Benowo, yang mana beliau ini adalah salah satu putra mahkota kerajaan Pajang yang tidak cinta akan kehausan pangkat dunia. Beliau Mbak Pangeran Benowo lebih cinta ngurusi agama daripada menjadi seorang raja, yang mana yang telah diamanatkan atau yang telah diamanatkan oleh Mbak Joko Tingkir tadi. Nah, seperti itu sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling. Mudah-mudahan sedikit kisah daripada Pangeran Benowo ini bisa kita tarik sebuah hikmah bahwasanya kita jangan terlalu cinta akan urusan dunia. Boleh kita mencari dunia, boleh kita tertarik kepada dunia, tetapi hati-hati, dunia itu sifatnya sementara. Dunia itu sifatnya belaka. Ad-dunya mata'ul ghurur. Nah, jadi seperti itu. Jadi dunia ini sekedar permainan, sekedar ya sedikit lah, dulu tok. Di dunia ini sebentar saja. Jangan sampai kita terbawa arus oleh tipu daya yang ada di dunia ini. Nah, seperti itu. Makanya sudah dicontohkan oleh Pangeran Benowo selaku pepundhen kita, pepundhen yang ada di Pulau Jawa inilah. Nah, lebih baik kita mengurusi agama daripada milih dadi raja. Oke sahabat-sahabat, mudah-mudahan video ini, kisah ini bisa menjadi sumber inspiratif bagi kita semua dan benar-benar menjadikan semakin tebalnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.